pada saat kita di US, di Amerika Serikat, alhamdulillah kita menorehkan juara juga. Asia satu-satunya marching band dengan full tim, kekuatan full yang bisa berangkat ke Amerika dan meraih peraihan prestasi, itu baru Banten. Mudah-mudahan ke depan semakin disupport lagi kami, dikuatkan lagi, sehingga prestasi-prestasi yang pernah kita raih ini kita bisa capai kembali, bisa kita raih kembali. Tubagus Kumaru Nurjaman, Ketua Gita Surosoan Banten. Siap. Apa kabar Bang? Luar biasa dahsyat. Bukan Gita Surosoan, bukan abang ini. Apa kabar? Ini yang berat untuk dijawab ini. Dari berbagai tahun ke tahun sempat membawa, bukan sempat ya, sering membawa nama harum Banten mewakili Indonesia. Sebelumnya saya izin ngebuka ya. Siap. Supaya protokol tetap dipakai. Jadi kalau berdasarkan grafik itu lalu udah terjun bebas ya? Ya. Gimana itu perkembangannya sekarang? Jadi bicara perkembangan, justru sebetulnya bukan berkembang ya seperti yang sudah tadi dibicarakan. Karena ketika kita berbicara berkembang artinya semakin melebihi dari yang sebelumnya, seharusnya. Tapi dengan kondisi situasi ditambah beberapa tahun ini memang dalam posisi pada saat kita mengejar ketertinggalan, kita malah dikejar dengan COVID duluan. Ya. Jadi COVID ini menghantui. Sangat-sangat menghantui. Mengalahkan GSB juga ini. Ya, kita semua khawatir ya. Saya rasa semua khawatir, bukan hanya GSB. Tapi overall semua memang yang saya pikirkan adalah bagaimana dalam kondisi pandemi, dalam kondisi COVID-19, teman-teman pelatih terutama dan teman-teman adik-adik binaan kita tetap bisa berproduktif, tetap bisa berprestasi, tetap bisa berkarya, tetap bisa mengharumkan nama baik Provinsi Banten dengan cara ya kita terus cari tahu. Ketika ada kayak kemarin seperti ada lomba-lomba virtual. Adik-adik di kami, COVID ini ada lomba virtual. Ada beberapa sesi memang ada lomba-lomba virtual yang kawan-kawan minta izin. Kak izin, ini ada kejuaraan virtual di salah satu event kejuaraan. Saya bilang ya silakan ikut. Artinya jangan menyerah dengan keadaan. Ya. Tapi atmosfer lomba virtual sama yang bisa ditonton sama penonton lah, gimana itu? Memang kalau atmosfer memang sangat-sangat berbeda ya. Kembali lagi ke mental atletnya atau ke mental pemainnya, playernya. Saya pikir jauh berbeda ketika atmosfer pada saat banyak ditonton oleh penonton dan kita cuma di depan kamera, walaupun memang yang follow dan yang lain-lain yang banyak juga yang memberikan penilaian bagus, apresiasi bagus terhadap penampilan yang dimainkan oleh adik-adik. Tapi bicara mental, saya masih punya keyakinan kepada adik-adik kami. Karena bukan hanya pada saat hari itu kami bekali mental adik-adik. Dalam proses pelatihan selama sekian tahun, sekian bulan itu memang sudah mental itu adalah justru poin utama atau pelatihan dasar yang kita bentuk dari adik-adik kita. Jadi sebelum kita bicara marching band ini kan memang secara umum orang taunya musik. Secara garis besar ya. Marching band berarti musik. Tapi bukan hanya itu saja yang kita bekali ke adik-adik. Dasar utama yang kita bekali ke mereka adalah mengenai kedisiplinan, mental berani, mental juara. Lalu setelah itu semua terbentuk baru kita bicara musik. Musik pun tidak langsung kita memainkan alat, tidak. Tapi ya mereka bagaimana kita ajari dari mulai nolnya tidak bisa baca sampai bisa baca. Lalu ketika sudah bisa baca baru kita perkenalkan alat. Jadi tahapan-tahapan itu memang sangat kita jaga dan tetap kita jalankan. Jadi sebelum memainkan alat itu harus memiliki
pondasi dasar Betul, yang kuat. betul, untuk betul. pemainnya. Karena kita sadar, kami selaku pengurus menyadari bahwasanya Suroswan ini bukan hanya milik kebanggaan Provinsi Banten saja, tapi sudah Indonesia. Iya. Karena kami sudah mewakili Indonesia di berbagai kejuaraan di dunia. Artinya, nggak bisa. Ini hanya diberikan mental yang sifatnya sekedar, nggak bisa. Ini harus jadi mental juara. Iya. Itu yang kita pupuk ke adik-adik. Jangan sampai ini senior-senior terdahulu yang sudah memperjuangkan sampai ke kejuaraan dunia habis dihabiskan oleh generasi yang muda setelahnya. Ini yang kita jaga, jangan sampai ini hancur cuma gara-gara generasi kalian. Jadi generasi sesudahnya atau generasi baru ini ya justru kita genjot terus bagaimana mental juara itu tetap kita tanamkan ke adik-adik kita. Tapi pola latihan yang dilakukan saat ini sama nggak seperti dulu-dulu? Kalau pola latihan memang agak banyak berbeda, terlebih di era COVID. Bahkan di era COVID kita sudah tidak ada latihan, tidak diizinkan untuk latihan. Kenapa? Tidak diizinkan karena memang kembali lagi kita mengikuti protokol kesehatan. Oh iya. Karena seperti yang kita tahu, marching band ini memang bukan salah satu salah satu kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan ini rawan dan memang ada sedikit ketakutan juga dari sebagian pembina kami memberikan masukan untuk lebih baik diliburkan saja dulu. Secara personil juga puluhan ya? Ya. Jadi kalau latihan itu bergerombol 125 orang sampai 130. Kalau sekali latihan kumpul semua. Kami sempat memecahkan solusi, ayo kalau begitu kita kumpulkan latihannya jangan kita panggil semua per section misalkan. Tapi tetap karena itu mengumpulkan banyak orang juga, tetap kita tidak diizinkan untuk memulai latihan. Tapi di luar itu tetap di rumah kita sampaikan ke adik-adik agar tetap berlatih latihan dasar secara mandiri. Tapi secara controlling tetap dilakukan sama pelatih. Secara controlling karena yang menyentuh langsung ke lapangan adalah pelatih ya. Saya mengontrol ke teman-teman pelatih, terutama ke pelatih, asisten pelatih yang masih komunikasi karena kita ada grup diskusi di situ. Teman-teman pelatih lah dan asisten pelatih lah yang langsung terjun ke anak-anak kayak seperti tadi info-info ketika ada lomba virtual dan lain-lain, itu infonya biasanya dari player atau dari pelatih. Tapi ngomong-ngomong, kapan sih terakhir GSB ini menorehkan juara itu? Terakhir Suroswan menorehkan juara tahun 2019. Udah lama ya? Ya. 1 tahun ini vakum 2020. Vakum 2020 karena memang kebetulan COVID masuk di kita ini ya sekitar bulan Maret April ya. Iya. Maret April di situ kita sedang membuka open recruitment, membina lagi, berusaha untuk menaikkan lagi. Kita keburu dikejar COVID duluan. 2019 itu juara di mana? Kita menoreh juara di kejuaraan IDCC, Indonesia Drum Cup Championship. Kita juara di Street Parade. Tingkat nasional. Nasional. Sebetulnya itu internasional karena memang mendatangkan juri-juri dari luar negeri, dari Amerika semua, lalu hampir marching band se-Indonesia terlibat di situ. Dan mungkin next ada perwakilan atau dari negara-negara lain mudah-mudahan bisa mengundang untuk datang. Sekali-sekalilah jangan kita sebagai warga negara Indonesia ke luar negara lain. Iya. Bagaimana caranya negara lain yang bisa mengikuti kejuaraan di kita. Mantap itu. Tapi udah pernah ada festival di Banten marching band? Sudah sering. Salah satunya tadi event tadi adalah saya pikir event yang sebetulnya bagus untuk Provinsi Banten ya. Dalam hal ini saya pribadi selaku masyarakat atau masyarakat Banten merasa bangga dengan adanya event tersebut. Karena itu event besar yang memang sangat diperhitungkan oleh marching band besar di Indonesia. Secara de facto juga memang GSB ini membawa nama Banten
hingga ke Pamansa, Yap. ke negara-negara yang lain. Kalau nostalgia bang, semewah apa sih ini GSB? Ini yang saya takutkan sebetulnya. Bicara nostalgia itu mengingatkan apa ya? Mengingatkan kembali pada suasana di mana kami pada saat itu berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya kita datang, kita perang, kita menang. Dan di sana pada saat kita di US, di Amerika Serikat, alhamdulillah kita menorehkan juara juga. Kita pada saat itu juara 2 di international class. Wah. Dan itu kita bisa bicara demikian karena secara tidak langsung marching band Gita Surosoan Banten sudah mewujudkan mimpi para marching band se-Indonesia bahkan Asia. Karena di Indonesia cuma baru Banten yang bisa nyampe ke DCI, Drum Corps Internasional. Yang bisa tembus ke internasional. Ya, bahkan Asia. Sementara provinsi lain atau negara lain Asia sangat bermimpi pengen bisa ikut di DCI, Drum Corps Internasional. Mereka masih mimpi. Kita sudah Tapi mewujudkan. Banten sudah mewujudkan. Ya, artinya kita yang mewujudkan mimpi mereka, mewakilkan mereka. Itu kebanggaan buat provinsi Banten. Pas di Amerika ini bang, melihat penampilan GSB yang mewakili dari ya daerah berkembang lah. Betul. Tanggapan mereka seperti apa pada saat itu? Tanggapan masyarakat Orang-orang luar itu terhadap penampilan GSB. Luar biasa ya. Yang awal karena kita berangkat mulai dari zero to hero, artinya dari nol banget. Banten yang awalnya dikenal sebagai provinsi yang tertinggal awalnya karena memang dibilang provinsi baru. Bahkan kami pernah tampil di kejuaraan nasional. Sedang tampil kita diteriaki anak kampung. Itu pernah itu. Itu di kejuaraan nasional, ada salah satu kejuaraan nasional kita. Masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Dulu tapi. Itu dulu 2007-2008. Kita diteriaki anak kampung oleh penonton yang memang pada saat itu ya kita percaya ini proses. Tapi dengan kita naik terus, dengan kita muncul di DCI, kita bisa menancapkan bendera merah putih ke US, ke Amerika. Itu membuktikan bahwasanya kami si anak kampung ini bisa lebih berprestasi daripada kalian yang katanya orang kota gitu loh. Itu. Dari sederet pengalaman selain ya nasional sudah bisa diakui lah, ya, menjadi salah satu contoh lah buat yang lain. Bahkan pernah tampil di istana kan? Ya betul. Pada saat itu satu kehormatan kita bisa tampil di Istana Negara. Selain peraihan di Amerika Serikat, apalagi? Memang tahapannya gini ya. Pada saat itu kita masih mengikuti kejuaraan nasional. Sampai akhirnya kita di titik di mana pencapaian terbesar kita adalah pada saat itu di tahun 2012 kita juara 1 se-Indonesia. Nasional. Tahun berapa itu? Tahun 2012. Nah, itu memang salah satu kejuaraan yang dulu itu ada istilah begini. Jangan ngaku anak marching band kalau belum mengikuti di kejuaraan tersebut gitu loh. Gitu loh. Di Grand Prix tersebut ada salah satu kejuaraan Grand Prix di Indonesia. Tapi kita akhirnya mencapai titik itu. Dari awal kita perjalanan 2005, di 2006 kita mengikuti lomba pertama kali sampai di 2012 itu kami tidak pernah turun prestasi kami. Kita konsisten naik terus. Kalaupun pada saat itu tidak naik tapi stuck di situ di posisi peringkat itu. 2006 kita pada saat itu kalau nggak salah karena baru pertama ya kita gagal masuk 10 besar. 2007 target kita masuk 10 besar tercapai di peringkat ke-9 kalau 2008 kita meningkat lagi masuk di 5 besar. 2019 kita di posisi juara 3 kalau nggak salah. Di 2010 masih 10 dan 11 kalau nggak salah masih posisi yang sama. Jadi kita tidak pernah turun prestasi kita. Meningkat terus, naik terus. Kalaupun memang pada saat itu kita tidak naik, tapi di posisi yang sama. Iya, tidak turun. Akhirnya tercapailah di 2012 kita juara 1 di situ. Juara 1 se-Indonesia dan kita mulai berpikir
Kalau kita sudah juara 1, kita mau ngapain? Iya. Nggak mungkin dong kita cukup puas ketika sudah kita menjadi juara nasional. Ya, artinya lebih sulit mempertahankan. Iya, itu dia. Dibanding merebutkan. Iya, akhirnya kita mulai cari kejuaraan lagi yang lebih gila lagi. Di 2013, di situ ada kejuaraan di Eropa. Kalau nggak salah tempatnya di Kerkrade, Belanda. Di 2013. Kita akhirnya mengikuti kejuaraan di Eropa, yaitu di Belanda. Dan memang di sana membuka atmosfer baru ya, dengan kejuaraan yang sebelumnya di Indonesia lebih banyak indoor, di Eropa ternyata outdoor. Dan di sana pun kita sangat membanggakan. Oke. Sangat diapresiasi oleh masyarakat Banten khususnya, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena memang Banten bicara marching band gila lah. Gila ya. Gila. Itu bukti kami ketika kita berpikir setelah kita juara di Indonesia, apakah kita cukup puas dengan raihan prestasi tersebut? Nah, itu pertanyaan pada saat itu dengan kawan-kawan. Akhirnya mulai kita coba, ayo kemana lagi kita harus berprestasi, kemana lagi kita cari prestasi. Mulailah kita ke Belanda. Dari tahapan Belanda kita cari tahu lagi, mana sih kejuaraan marching band yang tingkat dunianya. Kalau istilah di sepak bola itu piala dunianya di mana sih? Nah, ketemulah kita di sana, di DCI. Di Amerika tersebut, ya, DCI tersebut adalah kalau bola itu piala dunianya di situ. Nah, marching band kejuaraan dunianya di situ. Dan Asia satu-satunya marching band dengan full tim, kekuatan full yang bisa berangkat ke Amerika dan meraih peraihan prestasi, itu baru Banten. Ini baru Banten, dan itu luar biasa lah, sambutan hangat, lalu support dari masyarakat Provinsi Banten, support dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka sangat bangga terhadap kami, yang seperti yang saya sampaikan tadi, karena dengan kami tampil di Amerika tersebut, kami sudah mewujudkan mimpi kawan-kawan kami se-Indonesia. Karena rata-rata kawan-kawan kami baru bermimpi. Gila lah. DCI, Amerika, kapan ya kita bisa ke sana? Banten kita wujudkan. Ini Banten. Kita wujudkan. Bisa go internasional. Ya. Tapi dari perspektif lain, ya, Bang, ada yang beranggapan bahwa ini cuma marching band, tapi membutuhkan anggaran yang besar. Ya. Karena yang saya tahu masih diakomodir oleh APBD Provinsi Banten. Betul. Dengan menghabiskan bisa disebut miliaran anggaran dengan membeli alat, kostum, dan bisa terbang ke internasional itu, apa yang bisa dikasih GSB buat Banten? Saya pikir semuanya seimbang. Ketika kita menilai-nilai, mengukur-ukur bicara angka, kalau bicara angka kan nggak ada habisnya ya. Tapi saya pikir dengan angka yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Banten ini sangat seimbang dengan apa yang telah kami berikan untuk Provinsi Banten. Apa? Ini jadi penting, menurut saya pribadi ini penting, dan memang kenapa saya katakan seimbang? Kami di marching band, dengan kita berangkat ke Amerika, kalau masyarakat umum mungkin menilai ini jadi penghambur-hamburan anggaran. Kalau masyarakat umum. Tapi sebetulnya ini tidak. Bayangkan 130 orang kita bina. Ini anak orang. Masyarakat Banten. Kita apa ya namanya ya? Kita perhatikan dia. Kita bekali dia ilmu-ilmu marching band, kreativitas. Kita bekalilah muda-mudi ini dengan kreativitas. Lalu kita rangkul mereka, kita selamatkan mereka daripada mereka nongkrong-nongkrong di tempat di pinggir jalan gak jelas. Kita selamatkan mereka dari pergaulan yang tidak jelas. Kita selamatkan. Jadi saya pikir dengan pemerintah mengeluarkan anggaran yang katanya besar, ini seimbang. Karena hasilnya adalah, pertama, kami mendidik mereka bukan hanya mendidik bermain musik saja, tidak. Kami pun sama, mendukung program pemerintah. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya program pemerintah adalah membangun infrastruktur dan pendidikan, fokus di dua itu. Kami sama.
kami membangun yang nggak jauh pentingnya, membangun mental generasi muda-mudi Banten. Bagaimana anak-anak muda yang begajul, yang tidak tahu aturan, yang tidak disiplin, begitu masuk marching band kita Surosoan Banten, tidak ada cerita, kamu harus disiplin. Itu membangun mental dan karakter anak muda-mudi Banten. Itu artinya generasi Banten ini secara tidak langsung diberikan arahan, diberikan hobi, Yes. diberikan pergaulan yang Positif. baik, yang positif Iya. untuk dia. betul. Itu yang akhirnya saya pikir kami sama sejalan dengan program pemerintah. Pemerintah membangun infrastruktur, kami juga sama membangun mental generasi muda-mudi Banten. Membangun karakter. Ini kan jauh lebih penting juga, sama-sama penting. Iya. Sama-sama penting. Bagaimana karakter anak-anak Banten ini mempunyai karakter yang baik, mempunyai daya saing yang mumpuni dengan daerah lain. Karakter kita tanamkan mental juara kepada adik-adik kami. Lalu kalau bicara membangun fokus ke pendidikan, sama, kita juga sama, mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak yang tidak disiplin jadi disiplin. Yang tidak tahu aturan jadi tahu aturan. Secara tidak langsung ketika si anak ini dia mohon maaf tidak berprestasi di sekolah, dia bisa berprestasi di tingkat yang kehobian itu. Kehobian. Karena memang alhamdulillah anak-anak kami ketika bicara prestasi di lapangan, dalam hal ini berprestasi di marching band, mereka pun tidak kalah berprestasi di sekolahnya. Karena itu semua kita kontrol. Jadi setiap semester kalau ada pembagian rapot dan semester misalkan ada pembagian rapot di semester berapa, itu kami selaku pengurus meminta kopiannya. Rapotmu mana? Kemarin kamu ujian semester, coba kita minta. Kita lihat Sampai ada segitunya? Ya, betul. Kita lihat ada penurunankah sebelum mengikuti marching band dan setelah mengikuti marching band. Kalau nilai mereka turun gara-gara marching band, kita berikan punishment ke mereka. Kita hukum mereka. Nggak bisa. Memang betul. Kamu ikut marching band. Kita juga tidak mau dikambing hitamkan gara-gara ikut marching band nilai jadi turun. Kita tidak mau. Luar biasa. Justru di marching band kita ajari mereka. Karena otak kanan dan otak kirinya kita ajak berpikir. Kalau di marching band, mereka harus menghafalkan lagu, harus menghafalkan notasi. Mereka juga harus menghafalkan gerak. Mereka juga harus mengikuti irama, melihat ke depan field commander, memimpin si mayoret kalau kita sebut field commander. Mereka harus mengikuti itu, harus melihat itu. Dan mereka harus menjaga jarak satu sama lain supaya bentuknya terlihat rapi. Dan mereka mengamankan apa yang dia mainkan musiknya. Jadi semua otak kanan kirinya bermain. Jalan ya. Jalan semua. Jadi kalau kami sampai turun prestasi di akademiknya, ini yang kita panggil anak itu. Di buku Rano Karno yang Sidul itu, dia mencantumkan nama Gita Surosoan di bukunya sebagai disebut prestasi daerah ketika dia menjabat. Betul. Begitu sangat penting GSB ini di mata Bang RK ini. Kalau yang saya lihat sampai dia masuk ke bukunya itu ya, ke perspektif dia kan melihatnya latar belakangnya seni ya. Seni. Ketika saya lihat video-video di kejuaraan yang diikuti GSB, ternyata saya baru paham. Oh, GSB ini bukan hanya memainkan soal alat. Iya. Tapi ada kampanye budaya daerah Banten yang ditawarkan ke nasional ataupun yang internasional yang saya lihat itu. Betul. Nah, pola-pola yang seperti itu gimana, Bang? Bisa, karena kan kita tahu bahwa marching band itu ya kita belajar dari orang luar lah. Ya. Tapi bisa dipadukan dengan alat-alat tradisional, dengan budaya-budaya khas tarian daerah. Itu gimana? Nah ini, maka ini kalau dibilang ini bisa sampai jadi catatan oleh Pak Rano Karno dan ini kenapa dianggap penting, ya wajar. Memang kami bermarching band itu bukan hanya bermain, meniup, memukul dan lain-lain tidak. Bicara tradisional, kami memperkenalkan, kami membawa budaya kami
memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah dunia. Contoh, pada saat kami ke Amerika mengikuti kejuaraan di Amerika, kami tematik. Marching band itu tematik. Katakan misalkan, nih tahun depan kita mau temanya apa? Kita tentukan temanya. Dan Gita Surosoan Banten adalah salah satu marching band dan satu marching band yang konsisten, selalu menggunakan tema etnik, selalu menggunakan unsur budaya daerah. Kita di Amerika, kita kenalkan budaya daerah Banten, dan tema kita pada saat itu di sana adalah membawa cerita tentang bagaimana penyebaran agama Islam di tanah Banten melalui musik. Tanpa ada ngomong dan drama yang lain. Di situ ada drama. Karena di situ ada penokohan. Siapa yang menjadi Sultan Maulana Hasanuddin. Lalu di situ ada penokohan Ki Pucuk Umun. Lalu ada Sunan Gunung Jati. Di situ ada alur cerita bagaimana Sunan Gunung Jati sampai akhirnya bisa menduduki mahkota raja. Kesultanan di tanah Banten. Itu kita membawa cerita. Dan ini kita sampaikan ke dunia. Dan ini kita ajarkan ke adik-adik kita. Ini banyak pesan moral yang kita tangkap dari sini sebetulnya. Yes. Jangan sampai, ini penting buat saya pribadi dan buat kawan-kawan. Saya pribadi sedikit miris ya ketika adik-adik kita merasa bangga studi banding di luar daerah. Di Jogja. Iya. Di Bandung, di mana banyaklah kota-kota besar yang mereka tuju. Mereka paham dengan sejarah Jogja, mereka paham dengan sejarah Jawa Barat. Jangan sampai mereka tidak paham dengan sejarahnya sendiri. Ini kita tanamkan itu. Jangan sampai orang Banten nggak ngerti sejarah Banten seperti apa. Nah, kita kasih pemahaman melalui bermarching band. Jadi saya lihat bukan hanya sekedar memberikan edukasi terhadap personal marching band. Ya, betul. Tapi Gita Surosoan ini sudah mengkampanyekan budaya daerah Banten melalui bermusik ke kancah nasional. Kalau dulu mungkin Bang Benson kalau di pertama kali mendengar Banten, apa yang Bang Benson tahu? Ya, debusnya. Debus. Sisi positifnya ya? Jawara. Itu positif itu. Budaya. Positif ya. Budaya. Sisi negatifnya juga ada beberapa hal yang berpahal ya. Kita dengan munculnya marching band kita Surosoan Banten, ini kita akan menghilangkan sisi negatifnya. Perspektif orang luar terhadap Banten. Jadi ketika orang luar mendengar Banten itu bukan sisi negatif yang dia kenal. Kita menambahkan sisi positifnya. Ketika kita berbicara ada orang Medan, begitu ditanya Banten, oh itu loh yang marching bandnya juara dunia itu loh. Kita menambahkan sisi positif. Ketika orang mendengar Banten itu, oh iya, bukan hanya debus saja yang Banten punya, bukan hanya sisi budaya saja yang Banten punya. 1000 kiai, 1 juta santri. Iya kan? Kami perkenalkan budaya Banten melalui bermarching band, dan mereka akan mengenal Banten dengan salah satunya prestasi marching band. Oh iya, Banten yang marching bandnya juara 1. Dan perlu kawan-kawan ketahui, dengan kita konsisten menggunakan tema itu, tema tradisional, lalu membawa sejarah, menceritakan tentang sejarah Banten, marching band Gita Surosoan Banten itu menjadi role model, menjadi salah satu barometer marching band Indonesia. Di Indonesia. Jadi apapun yang Surosoan lakukan, marching band se-Indonesia mengikuti. Mengikuti, itu kebanggaan, itu salah satu kebanggaan. Ini modal besar bagi daerah betul. Untuk melakukan edukasi. Betul. Bisa. Karena sekian perkembangan zaman, tahu kan lagu yang Lati yang sampai mendunia itu? Iya. Karena saya rasa di isi lagunya itu ada nada-nada kedaerahan. Betul. Yang memang yang saya pelajari, kampanye kita berbeda dengan yang dulu. Iya. Jadi tidak marching band ini tidak kaku hanya bermain drum, trompet dan yang lain. Tidak. Bahkan ada unsur tari daerah. Ada kostum daerah. Saya nggak kebayang itu latihannya. Melihat
salah satu penari perempuan, dia menari dengan lekuknya yang indah Ya. sambil memainkan gendang. Ya. Ketika itu dia berdiri. Duduk main gendang. Ya. Bagi saya Ya. itu sudah luar biasa. Dan itu tidak mudah membuat koreo seperti itu. Itu tidak mudah kan, bro? Iya. Mungkin kalau Bang Benson Iya. melihat, wah ini Prosesnya pasti panjang. bagaimana menggabungkan, mempadu padankan antara musik modern dengan musik tradisional. Dan kami dari daerah ini, dari Banten ini, tidak lupa. Jangan mentang-mentang kami mau ke Amerika terus kita dengan gaya modernisasi. Oh tidak. Kita tidak boleh lupakan sejarah, kita tidak boleh lupakan jati diri kita. Kita tidak boleh lupakan siapa kita. Siapa kita? Dari mana Dari kita? mana kita? Betul. Karena sejarah, bicara sejarah Banten, Banten itu sudah pernah berjaya di zamannya. Dan ini kita ingin mengembalikan kejayaan Banten di era yang sekarang. Itu mimpi kita. Luar biasa. Tapi sayangnya, aduh, gimana sekarang? Ini saya lagi berpikir indah nih. Harusnya Bang Benson jangan menjatuhkan dengan kondisi yang lain-lain dulu ya. Tapi ya mau tidak mau kita harus jalani. Bagaimanapun kondisinya, apapun keadaannya. Karena memang bicara kondisi sekarang adalah kondisi di mana memang corona ini suatu wabah dunia. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini sudah menjadi salah satu wabah ya, Bang ya. Dan dengan kondisi demikian kita tidak lantas berdiam diri, tidak. Kita tetap bagaimana caranya kita tetap berprestasi, bagaimana caranya kita tetap bisa berkarya, bagaimana caranya kita tetap bisa membanggakan untuk provinsi yang kita cintai. Kita tidak berhenti itu. Makanya kawan-kawan pelatih, kawan-kawan asisten pelatih yang alhamdulillah masih solid dengan kami selalu memberikan masukan. Ini ada kejuaraan di mana? Misalkan di Jakarta tapi virtual, ikut, saya bilang. Kalian mewakili provinsi Banten. Virtual. Tapi itu bentuk eksistensi kami, bahwasanya kami ini tidak seperti yang kawan-kawan lihat, artinya kok merosot. Oh tidak, kami tidak merosot, kami hadir, kami ada, kami konsisten. Sedang berjuang lagi. Sedang berjuang. Menata ulang masa kejayaan. Betul. Mudah-mudahan ini tetap konsisten sesuai namanya. Gita Surosoan Banten. Surosoan itu kan bekas istana. Kesultanan. Nah itu memang filosofinya ke situ. Jadi saya sedikit menjelaskan ya Bang Benson. Kenapa disebut Gita Surosoan Banten? Suro adalah itu kan artinya raja. Dan Soan adalah berani. Artinya Gita Surosoan itu adalah menjadi raja pemberani, raja yang berani. Dan Surosoan adalah nama Keraton Surosoan yang ada di Banten Lama. Keraton Surosoan itu kan tempat istananya raja, tempat ngumpulnya para raja-raja Banten. Di situ. Nah, kenapa marching band kami diberi nama Gita Surosoan Banten? Filosofinya adalah ke depan marching band Gita Surosoan Banten ini akan menjadi rumah para raja-raja marching band. Jadi pendekar-pendekar marching band, raja-raja marching band itu adanya di Gita Surosoan Banten. Dan itu tidak cuma mimpi, dan sekarang sudah mulai terbukti. Banyak adik-adik kami, banyak junior-junior kami yang sekarang malah melatih di luar daerah. Mengembangkan potensinya. Betul. Banyak diminta oleh pelatih-pelatih di luar daerah. Bahkan orang yang nggak pernah ikut marching band Gita Surosoan Banten pun banyak yang mengaku-ngaku sebagai anggota marching band Gita Surosoan Banten. Karena memang kita diperhitungkan. Jadi ketika orang bilang, "Oh, saya dari Gita Surosoan Banten," itu orang percaya dan yakin. Artinya melekat di memori anak muda seperti itu. Betul, Bang Benson. Oke. Tapi ini kan setiap tahun melakukan rekrutmen. Open recruitment. Nah, setelah orang-orang dari pasca bermarching band itu, orang-orangnya pada kemana? Kita biasanya begini, Bang. Rata-rata kawan-kawan kami, adik-adik kami ini bertahan di 2 sampai 3 tahun. Memang eranya sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu mereka sampai bertahan 5 tahun ada menjadi pemain. Sekarang biasanya 2-3 tahun sudah mulai keluar. Dan ini perlu juga dipikirkan ya. Dipikirkan oleh kita bersama. Kenapa? Kadang-kadang begini.
Adik-adik ini kita bina dari mulai SMP sampai SMA. Kita bentuk mentalnya, kita bina semuanya, kita bekali ilmu-ilmu marching band, kita bekali dengan kreativitas. Setelah mereka kuliah, Iya. di situ mereka akhirnya kalau kita bilang pensiun atau menjadi alumni. Alumni. Oke. Karena mereka kuliah di luar. Iya. Mereka cari universitas yang mempunyai marching band. Mereka pindah dan kuliah di UGM. Dan Motivasinya marching band. Dan ketika mereka berangkat dan kuliah di UGM, di sana anak-anak marching band kita Surosoan Banten itu jadi tamu istimewa menggunakan jalur khusus, jalur prestasi. Wis, luar biasa. Anak kami juga ada yang masuk di UI, Universitas Indonesia, melalui jalur prestasi. Anak-anak kami ikut juga di beberapa universitas yang ada marching band-nya, dan itu melalui jalur khusus. Dan bahkan ketika mereka ikut di universitas tersebut, mereka akhirnya jadi pelatih di sana, dipercaya jadi asisten pelatih, dipercaya jadi pelatih. Prosesnya cepat karena memang melihat, wah, kalau anak Surosoan udah tidak diragukan. Yang seharusnya kalau universitas lain, anak-anak baru masuk itu harusnya mengikuti proses 2 tahun baru bisa ikut lomba. Tapi kalau ada anak-anak kami begitu masuk di universitas, langsung mengikuti lomba tahun itu juga, karena melalui jalur khusus tadi. Nah, ini yang jarang orang tahu. Orang tahu kita punya Bahwa- potensi sebesar itu. Nah, itu dan itu tidak mudah, gila loh. Tidak mudah. Kita latihan siang malam dengan militansi yang luar biasa, karena saya meyakini hashtag yang dibuat oleh salah satu pembina kami, dengan hashtag percaya, setia pada cita-cita, percaya pada proses. Hashtag itu melekat banget buat kami. Artinya ketika kita punya cita-cita, junjung tinggi setinggi-tingginya, kejar setinggi-tinggi cita-cita itu. Dan kita harus mempercayai prosesnya. Karena proses tidak mudah, mengkhianati hasil. tidak mengkhianati hasil. Dan kondisi seperti saya anggap proses di mana kita akan mewujudkan mimpi kita itu kembali. Harapan ke depan ini gimana? Nah. Dengan situasi pandemi, nggak mungkin dong ada festival terbuka karena Ya, harus betul, menjaga betul, protokol betul. kesehatan. Memang Depan nih. harapan ke depan, kami, saya pribadi dan beserta teman-teman pelatih, teman-teman pengurus. Pertama, harapannya yang penting COVID ini cepat berlalu. COVID ini cepat berlalu, artinya masyarakat kembali sehat, situasi kembali pulih. Iya. Dan ini bisa membangkitkan gairah kejuaraan buat kami. Akhirnya kami sekarang bisa dibilang haus kejuaraan. Oke. Jadi buas dalam arti kita nyari nih, kita nunggu nih. Ketika ada kejuaraan kita harus ikut. Kita harus ikut dan kita harus juara lagi. Karena sekian tahun kan, hampir 2 tahun lah, 1 tahun ke belakang dan tahun ini kita memang betul-betul istirahat total. Tidak ada kejuaraan secara tatap muka, tidak bisa berkerumun untuk memulai latihan latihan bersama. Dan memang itu kita sadari bukan hanya terjadi di kita saja, dunia pun demikian. Semua mengalami hal itu. Bahkan marching band internasional pun mereka menggagalkan event kejuaraannya selama 2 tahun. Itu marching band dunia. Demi kesehatan. Iya, demi kesehatan. Tapi ada diskusi kemarin dengan kawan-kawan pengurus dan pelatih marching band se-Indonesia sambil menunggu dan berdoa mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Ada beberapa event kejuaraan yang akan menyelenggarakan kejuaraan di tahun ini, mudah-mudahan terlaksana, mudah-mudahan COVID cepat berlalu, akan menyelenggarakan kejuaraan baik itu virtual ataupun tatap muka. Ini tergantung kondisi nih. Harapan kami sih bisa melakukan kejuaraan secara tatap muka. Amin. Kasihan adik-adik kami menunggu terlalu lama. Kangen mereka semua dengan situasi dan suasana latihan. Mudah-mudahan Indonesia cepat pulih Betul. dari wabah ini. Betul. Dan saya percaya betul bahwa generasi Banten ini memiliki
banyak prestasi. Banyak, sangat-sangat banyak. Tergantung kita konsisten dan kita punya jalan masing-masing untuk Ya. mengharumkan nama Banten. Betul. Saya titipkan itu ke Gita Surosoan Banten Betul. agar lebih percaya lagi di luar daerah. Dan itu memang cara kami untuk tetap berprestasi dengan cara kami bermarching band. Dan memang tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih ke pemerintah, karena peran pemerintah Provinsi Banten pun sangat luar biasa. Tidak mungkin kami sebesar ini tanpa campur tangan pemerintah Provinsi Banten. Mudah-mudahan ke depan semakin disupport lagi kami, dikuatkan lagi, sehingga prestasi-prestasi yang pernah kita raih ini kita bisa capai kembali, bisa kita raih kembali, sehingga ke depan marching band Banten betul-betul jadi role model yang tidak bisa tergantikan. Amin. Di Indonesia ataupun Asia. Harus itu. Terima kasih sudah mampir di bincang-bincang di Titik Sigi. Siap, Bro Benson. Terima kasih juga sudah Ya, diundang. terus ada tagline tertentu gitu Surosoan? Tagline-nya itu. Pertama yang tadi yang saya sebutkan, percaya apa namanya tadi ya, saya sebutkan percaya pada proses. Percaya berproses. Dan terakhir setia pada